Shalom Mama Opa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua dalam perlindungan yang pasti di tangan kasih Tuhan, selalu bersuka cita, dan tentunya saat ini pun kita kembali bersuka cita kalau masih bisa bersekutu bersama di dalam doa keluarga GKI Delima. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Sebagai ungkapan syukur dan sukacita kita, mari kita angkat satu pujian dari NKB 119 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Nyanyikan lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Yesus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan, damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kembali Engkau memberkati kami dengan kesempatan untuk bersekutu bersama, memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kalau sebentar Tuhan kami akan menerima firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati kami, berikan kami kemampuan, memberikan kami hati sebagai seorang murid untuk dapat memahami dan menjalankan apa yang menjadi perintah-Mu. Juga berkati hamba-Mu Tuhan, kiranya mampukan dia di balik segala keterbatasannya, di balik segala kekurangannya, Tuhan Yesus yang akan melengkapi. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu lihat dalam background saya saat ini? Ya, kita lihat ada jalur kereta api ya, Bapak Ibu Saudara. Di sini kita melihat ada dua besi baja kanan kiri yang tidak terpisahkan, terus berjalan bersama sebagai jalur kereta. Nah, Bapak Ibu, saya ingin memakai gambaran ini untuk menggambarkan bagaimana kita harus berjalan bersama Tuhan dan bagi Tuhan. Tema yang saya pilih untuk kita renungkan dalam doa keluarga pada hari ini. Dan firman Tuhan yang saya ajak untuk kita baca terpilih dari kitab Injil Lukas pasal 9 ayatnya yang ke 22 sampai dengan 27 saya akan bacakan untuk kita semua demikian.
Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi orang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila datang kelak dan dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dalam malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir saat ini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Bapak sekalian, pembacaan firman Tuhan kita saat ini adalah pesan terakhir Yesus kepada para murid yang pada saat itu sudah mulai mengalami banyak penolakan, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan sebagai pengikut Kristus. Dalam situasi seperti itu, Yesus sudah mempersiapkan mereka, memberikan gambaran apa yang akan dialami Yesus di bagian akhir hidupnya. Bahkan dia mengatakan secara eksplisit bahwa dia akan menanggung banyak sekali penderitaan, bahkan dibunuh. Tapi dia akan bangkit pada hari ketiga. Apa yang dikatakan oleh Yesus ini bukanlah sebuah ancaman, bukanlah sesuatu yang untuk menakut-nakuti, tapi adalah sebuah realita yang harus siap dihadapi oleh para pengikut Kristus. Tapi menarik di sini Tuhan juga menjelaskan pada para pengikutnya yang setia, Tuhan memberikan upahnya. Daripada para muridnya yang tidak setia justru mengikuti apa yang menjadi kemauan dirinya sendiri, maka mereka akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus yang sudah percaya dan menerima kasih karunia-Nya, mari kita hidup berjalan bersama Tuhan dan bagi Tuhan. Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana kita juga menyertakan karya Allah di tengah dunia ini. Oleh sebab itu kita terus harus berjalan bersama Tuhan dan bagi Tuhan. Gambaran rel kereta api ini saya pakai untuk menggambarkan bagaimana kita harus berjalan bersama Tuhan dan bagi Tuhan, bersama samping kiri, bagi Tuhan samping kanan. Artinya ini harus terus berjalan seiring untuk menghantarkan kita sampai kepada tujuan. Kita adalah pengikut Kristus di masa kini dan masa depan. Tugas kita adalah mewartakan tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia lewat setiap karya kehidupan kita, lewat pelayanan kita, lewat usaha pekerjaan kita, lewat kehidupan rumah tangga kita, lewat studi belajar kita. Di situ kita akan menyatakan, mewartakan tentang kasih Kristus bagi dunia ini. Jadi teruslah berjalan bersama Tuhan dalam ketaatan, kesetiaan, ibadah, pelayanan, dan semua itu dilakukan juga bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu atas pimpinanmu, atas gereja kami GKI Delima. Saat ini Bapa, kami bersatu hati memohon bimbingan dan penyertaan-Mu atas hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani di gereja kami ini. Baik itu Bapak Pendeta Adi, Ibu Pendeta Ima, para penatua, komisi-komisi, pokja-pokja, dan seluruh aktivis. Kami berdoa ya Bapak, karuniakanlah hikmat, kebijaksanaan, hati yang rendah hati dan sukacita dalam melayani Engkau di tempat ini. Karuniakanlah kesatuan hati Tuhan kepada setiap kami, dan terutama ya Tuhan, hati yang sungguh mencintai Tuhan dan sesama. Pakailah hamba-hamba-Mu ini Tuhan untuk giat pekerjaan-Mu di gereja ini, mewartakan kasih-Mu, saling bersinergi, saling mendukung. Kami mohon ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang melengkapi dan mengurapi hamba-hamba-Mu ini beserta keluarga-keluarga mereka. Ya Tuhan, kami juga bersyukur pada tanggal 9 Januari kami boleh kembali merayakan perjamuan kudus di tahun yang baru ini. Suci dan siapkanlah hati kami Tuhan untuk menerima undangan perjamuan kudus ini.
Biarlah itu menjadi suatu kekuatan buat setiap kami. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan setiap pergumulan jemaat-jemaat-Mu secara pribadi dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang menjawab menurut hikmat dan waktu-Mu. Kami percayakan seluruh hidup kami dan gereja-Mu ini ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah pemilik hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oma, opa, bapak, ibu, saudara-saudari, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah doa keluarga kita hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita terima, puji-pujian yang sudah kita nyanyikan bersama, menjadi penguat kita, menjadi pedoman kita untuk terus menjalani kehidupan kita dengan berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 370, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga sebagai lagu penutup ibadah kita pada hari ini. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.